maka saya melihat adanya ketidakseimbangan. Yang penting dalam kehidupan kita yang selaras dan seimbang, kita harus mengingat bahwa kita harus belajar dari masa lalu, belajar dari sejarah. Bagaimana sejarah manusia terus berjalan meskipun terjadi bencana-bencana besar, ya, mulai dari zaman ribuan tahun yang lalu. Bumi ini berubah-ubah karena disapu oleh alam. Nah, ini harus dipelajari bahwa alam tidak diam saja. Ya, alam akan bergerak kalau sudah disakiti, direndahkan, karena alam juga Allah sendiri atau Tuhan sendiri. Memang Tuhan Maha Kasih, Maha Penyayang. Tuhan tidak langsung menghukum kita. Tuhan Maha Pengasih, sebesar apapun kekurangan kita, dosa kita, Tuhan tidak akan menghukum. Itu benar. Tapi yang menghukum adalah alam. Alam sebagai kepanjangan tangan Tuhan akan menghukum manusia yang sudah melampaui batas. Peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini seperti di Bali dengan gelombang besar air, kemudian yang ada di luar Jawa juga dengan alam, dengan air. Maka air ini adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk menghukum kita, setiap individu manusia yang memang benar-benar sudah melampaui batas kemanusiaan, batas toleransi dosa, dan batas pola pikir yang terlalu jahat, terlalu munafik, sehingga akan ada pembalasan dari alam. Kalau kita melihat dan mengingat-ingat atau ilmu titen, zaman dahulu, zaman nabi-nabi juga ada orang-orang pembesar, raja-raja besar yang dihukum oleh alam sendiri sampai dimusnahkan semua desa, dimusnahkan sebuah bangsa karena alam yang murka. Nubuat-nubuat yang ada di kitab-kitab suci sudah jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak ingin manusia terlalu congkak, sombong. Nah, hal ini tidak diingat-ingat sebagai ilmu titen, bahkan dibiarkan seperti dongeng-dongeng yang tidak ada artinya. Padahal dalam ilmu yang kami pelajari akhir-akhir ini yang disebut dengan fisika kuantum, itu adalah ilmu tarik-menarik satu energi dengan energi lain antara bumi dengan matahari yang disebut dengan gravitasi. Kemudian di dalam diri manusia itu adalah kosong, yang ada hanya getaran satu yang bergetar, bernyala seperti api kecil. Itulah disebut dengan energi. Kalau energi itu kemudian kita lihat di dalam mikroskop yang canggih, maka titik kecil ini akan terus membelah-belah, kemudian menjadi molekul. Jadi manusia itu sebenarnya adalah kumpulan jutaan molekul yang membentuk sebuah wujud. Tumbuh-tumbuhan sebenarnya adalah kosong, tapi ada satu titik molekul dan tarik-menarik dari jutaan molekul yang menyatu menjadi wujud tumbuh-tumbuhan.
Begitu juga dengan binatang, itu sebenarnya adalah kumpulan molekul-molekul yang jutaan menjadi wujud binatang. Benda mati pun juga begitu, adalah kumpulan molekul-molekul yang jutaan menjadi bentuk benda mati. Misalnya seperti seperti kursi, meja, dan itu adalah kumpulan molekul-molekul yang menyatu, mengikat diri menjadi dalam bentuk. Kembali kepada bencana yang sudah terjadi. Yang paling harus diperhatikan adalah himbauan-himbauan yang berkali-kali dilakukan oleh BMKG sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah secara resmi yang mengamati iklim dan cuaca, dan sudah diingatkan berkali-kali bahwa orang Indonesia, bangsa Indonesia, Nusantara harus hati-hati dan siap menghadapi bencana dari air. Setiap hari tidak lelah BMKG mengingatkan, tidak menakuti, tapi mengingatkan. Kita harus siap-siap menghadapi bencana megatrust atau gempa bumi besar yang akan memicu tsunami besar. Artinya apa? Artinya adalah Indonesia ini akan disapu oleh air. Yang informasi ketinggian air laut sampai mencapai 9 meter. Ini tolong jangan diabaikan, jangan diremehkan, karena pemerintah sudah berbaik hati untuk memberikan informasi, dan hasil informasi adalah hasil penelitian yang mendalam tentang akan terjadinya bencana di Nusantara. Sekarang kembali pada diri kita masing-masing, apakah kita percaya, apa cuek, apa pasrah, itu tergantung dari diri kita masing-masing. Kita tidak mungkin bisa pasrah kalau kita masih punya keinginan yang besar. Pasti kita akan mengabaikan informasi itu karena kita masih punya keinginan, punya hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Jadi hawa nafsu kita itu sebenarnya adalah musuh terbesar diri kita. Musuh terbesar diri kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana kita mengelola hawa nafsu yang memang sudah kodrati ada dalam diri manusia masing-masing. Hawa nafsu, keinginan, kekuasaan, hawa nafsu seks, hawa nafsu duit, hawa nafsu kewibawaan, hawa nafsu tinggi hati, paling pandai, merasa bisa menguasai ilmu, bisa menguasai masyarakat. Para pejabat yang punya hawa nafsu, yang ingin menguasai wilayah, menaklukkan penduduknya, ini hawa nafsu semua. Ini yang akan kemudian dijerumuskan di dalam bencana yang akan datang. Maka saya harapkan kepada masyarakat, terutama diri saya sendiri, keluarga saya, untuk mulai hari ini hati-hati dengan ucapan, tindakan, dan pikiran kita. Karena dalam sejarah setiap terjadi gerhana matahari merah atau gerhana matahari darah, itu sejarah ilmu Titan mengatakan akan terjadi hal-hal besar di bumi, akan terjadi hal besar di langit. Itu ilmu Titan kita zaman-zaman ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, maka akan terjadi lagi. Jadi sebenarnya
pemusnahan manusia, gejolak bumi, gejolak apakah itu udara, air, tanah, api, empat unsur ini sebenarnya adalah sebuah siklus yang berputar, atau kemudian kalau orang Jawa mengatakan cokro manggilingan. Itu yang dilupakan orang sekarang yang merasa hebat, merasa teknologi, merasa sudah bisa menguasai semuanya, tongkat. Lah ini adalah orang-orang yang jalan menuju kehancurannya sendiri. Orang yang dituntun oleh dirinya sendiri, dituntun oleh nafsunya sendiri untuk masuk ke dalam jurang pemusnahan atau jurang kematian. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa mulai hari ini tolong kita harus hati-hati di dalam berpikir, bertindak, dan berbuat. Karena sejak saat bulan purnama ini semua leluhur Jawa turun ke bumi, leluhur Nusantara turun ke bumi Nusantara. Mereka sebenarnya akan mengingatkan anak cucunya atau keturunannya untuk hati-hati, eling, waspada mulai hari ini. Karena alam sudah bergerak, sudah marah, sudah akan mengibaskan ekornya, dan itu akan menjadi bencana-bencana bagi diri masing-masing, bagi keluarga, dan bagi suku, bangsa, dan negara. Oleh karena itu sekali lagi saya hanya akan mengingatkan, tidak bosan mengingatkan, tolong mulai hari ini kita harus benar-benar memikirkan nafsu kita, menjaga nafsu-nafsu kita, memanage nafsu-nafsu kita, harus kembali kepada jati diri manusia secara utuh, harus kembali kepada titik kesadaran. Karena sekarang orang-orang Indonesia ini sudah tidak ada titik kesadaran diri masing-masing, sehingga sifat keilahian, sifat kegoiban, sifat misteri itu dianggap sebagai lelucon. Maka ini menjadikan miris diri kita sendiri, mengapa hal ini bisa terjadi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama sebagai sebuah pribadi, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suku, bangsa, sebagai suku Nusantara, orang Indonesia, marilah kita masing-masing, diri kita masing-masing untuk merubah diri kita sendiri dulu terhadap pola pikir, pola ucap, dan pola tindak. Kemudian kita juga mengajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita untuk menjaga pola pikir, pola ucap, dan pola tindakan kita terhadap sesama, terhadap bumi itu sendiri, dan terhadap alam sendiri. Kalau kita sudah melaksanakan ini semuanya, maka damailah hati kita, tenanglah pikiran kita. Dan kalau sudah damai dan tenang pikiran kita, maka kita tidak lagi merasa ragu-ragu, merasa khawatir dengan apa yang terjadi di bumi ini. Tidak ragu-ragu dan tidak takut apa yang terjadi di bumi ini. Dan jangan lupa di dalam semua ajaran agama kita harus beramal. Jadi mawas diri, merubah pola pikir, pola ucap, dan pola tindak, tapi juga jangan lupa beramal. Amalkanlah apa yang kamu dapatkan dari Tuhan, amalkanlah apa yang kamu dapat dari alam, dari langit, amalkanlah. Karena sebagian rezeki yang kamu terima adalah memiliki nilai, adalah orang lain juga memiliki. Oleh karena itu jangan lupa, dan saya sampaikan, tidak ada manusia yang beramal terus miskin.
Tidak ada manusia yang beramal terus miskin, tidak ada, karena alam sudah mengatur. Jika engkau melaksanakan sifat-sifat Tuhan seperti mengampuni, memberi bantuan kepada sesama, maka berkat Tuhan tidak akan berhenti dalam diri manusia itu. Oleh karena itu saya sampaikan, mudah-mudahan ini semuanya di pagi ini, di hari Sabtu, apa yang saya sampaikan menjadi pencerahan bagi yang mendengarkan. Dan tolong untuk tidak di scroll, skip, lalu renungkan ucapan yang sederhana ini kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah mengalami kesadaran hakiki? Dan apakah kita sudah memperbaiki perilaku, perbuatan, ucapan, dan pola pikir kita yang salah? Mari kita bangkit untuk memperbaiki semuanya itu. Masih ada waktu kita untuk memperbaiki semuanya itu. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan di pagi ini apa yang saya sampaikan bisa berkenan bagi yang mendengarkan, berkenan dalam pola pikirnya, pola hatinya, dan mudah-mudahan mari bersama-sama kita menyongsong bencana yang akan terjadi di Indonesia ini dengan senyum, dengan semangat, dengan percaya diri. Kita pasti selamat. Kita pasti selamat. Anak cucu kita pasti selamat. Karena kalau kita mengingat leluhur kita, mengingat orang tua kita, tidak mungkin orang tua, kakek nenek leluhur kita akan diam saja kalau keturunannya akan mengalami bencana. Itu yakin. Ya, itu adalah keyakinan kami. Terima kasih saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan di dalam bahasa Jawa mengatakan mudah-mudahan kita teguh, rahayu, selamat. Teguh, rahayu, selamat. Semua diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, anak-anak kita, semuanya mudah-mudahan hari ini dan seterusnya teguh, rahayu, selamat. Amin. Dan ini semuanya atas kehendak ilahi, kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, atas izin yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.